Teman-teman semuanya, pernah nggak sih kita menemui teman-teman kita bisnis yang punya usaha-usaha yang mereka jalankan, usahanya jalan, cash flow-nya ada, uang masuknya ada, tapi tidak pernah mempunyai aset, tidak pernah mempunyai tabungan, tidak pernah usahanya itu berkembang, buka cabang dan segala macamnya. Apa persoalannya? Nah, ini yang akan saya sharingkan, yaitu persoalannya adalah mengenai mengelola keuangan. Usahanya tidak dikelola, usahanya tidak dikelola dengan baik. Nah, kali ini ada 3 tips yang ingin saya bagikan untuk mengelola keuangan. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Andika. Nah, kali ini saya bakal sharingkan kepada teman-teman semuanya ada 3 tips untuk mengelola keuangan usaha. Yang pertama, catat dan analisa uang masuk dan uang keluarnya. Teman-teman semuanya, banyak di antara teman-teman yang punya usaha, yang UMKM, kemudian yang jualan ya, apapun itu usahanya, banyak yang tidak mencatat uang masuk dan uang keluar, cash flow, aliran keuangannya. Akhirnya mereka yang mempunyai usaha tidak tahu berapa uang masuk dan berapa uang keluar. Nah, akhirnya banyak teman-teman ya, pengusaha atau UMKM atau CEO ya, di sebuah perusahaannya, di dalam UKM-nya, akhirnya besar pengeluaran dari pemasukan, besar pengeluaran daripada pemasukan, karena tidak pernah dicatat dan analisis uang masuk dan uang keluarnya. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan keluarkan uang usaha saudara sebelum tahu kita akan masuknya uang lagi. Kita membelanjakan uang kadang-kadang tidak pernah diperhitungkan, tidak pernah dicatat, tidak pernah dianalisa. Apapun yang akan kita beli ya, misal kita seorang agen, reseller ya, tidak pernah kita menganalisis kapan uang akan masuk lagi, baru kita mengeluarkan uang ya. Jangan kita selalu membelikan modal, membelanjakan uang ya, membeli barang, menstok barang, tapi kita tidak tahu kapan uang masuk lagi. Nah, ini yang jadi persoalan yang kedua. Nah, akhirnya banyak barang-barang yang menumpuk, barang-barang yang tidak terjual, akhirnya aliran cash flow kita tidak sehat. Nah, yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, lakukan efisiensi dalam usaha saudara. Efisiensi di sini maksudnya penghematan. Nah, saudara, banyak teman-teman yang punya usaha seperti saya juga punya usaha ya, punya produk sendiri. Kemudian kita harus melakukan efisiensi dalam segi apapun ya, baik itu dalam packingan ya, baik itu dalam produksi barang, baik itu dalam distribusi ya. Nah, lakukan apapun itu, dari seluruh kegiatan-kegiatan usaha saudara, lakukan efisiensi, pengamatan. Dengan begitu saudara, pengeluaran keuangan usaha saudara bisa di-save ya, bisa dihemat. Akhirnya modalnya tambah lama yang tambah banyak. Nah, disinilah usaha bakal berkembang. Ketika cash flow, uang masuk itu banyak, uang keluar itu sedikit dalam sebuah usaha, inilah usaha bakal di scale up, diperbesar seperti itu. Nah saudara, saya contohkan ya, saya punya usaha komoditi. Dalam 1 bulan itu saya setiap hari itu butuh packingan dengan plastik kantong hitam ya. Nah, caranya saya cari kantong-kantong yang bekas, kemudian saya bersihkan, saya cuci, terus saya jemur, itu yang saya pakai. Nah, biasanya saya ngeluarin uang saat dalam 1 bulan itu 2 kantong, 2 packing kantong, maksudnya 2 pak kantong, itu biayanya 12.000. Nah, ketika saya hemat, saya udah bisa menghemat 12.000 per bulan. Kali setahun itu berapa? Ini contoh penghematan dalam sebuah usaha. Nah, untuk itu saudara, mudah-mudahan dengan 3 tips ini, apapun usaha saudara bisa dikelola dengan baik, keuangannya bisa dikelola dengan baik, akhirnya usaha saudara bisa di scale up, bisa diperbesar.
Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.